Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, Nah, sekarang Ibu meminta bantuan kepada salah satu dari anak Ibu untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita meminta kepada Allah semoga dibuka hati dan pikiran kita dalam menerima pelajaran. Semoga bisa kita menerimanya dengan sebaik mungkin. Ayo, siapa anak Ibu yang bisa membantu? Siapa? Iya, Fitra. Silakan Fitra. siap, red, baca doa. Dengan setelah selesainya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan segala hal yang kita inginkan. Sekarang kita lanjut dengan kegiatan kita seperti biasa, yaitu dengan kegiatan Sakatul Mengaji. Untuk pada hari ini Ibu meminta kepada anak Ibu Axel, silakan ke depan, bawa Al-Qur'annya. Sekarang silakan buka surah Al-A'raf ayat 131. Axel akan mengaji, Anda semuanya silakan menyimak.
tidak hadir hari ini? Aurel, Axel, sampai ke Zio, ya. Semuanya anak ibu hadir semuanya. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Dapat semuanya? Dapat. Silakan berdiri anak-anak semuanya. Semoga sikap patriotisme Ananda semua, sikap nasionalisme Ananda semua bisa dibangun lagi, ditingkatkan lagi. Baiklah, tadi kegiatan kita setiap hari Rabu kita melaksanakan sarapan bersama. Ada anak ibu tadi yang membawa bekal? Ada membawa bekal semuanya yang perempuan? Ada. Siapa ibu tanya, tapi pakai apa tadi sarapannya? Pakai ayam, wah enak ya. Anggun pakai apa tadi? Telur. Kirana? Ayam juga. Nggak ada yang bawa sayuran. Fitra, sayuran apa Fitra? Mentimun. Siapa? Kalau seandainya semua anak ibu tidak memakan sayur, berarti sayur-sayuran yang ada di sekitar kita semakin banyak produksinya. Karena apa? Karena tidak banyak dimakan oleh manusia. Contoh, misalnya rumput. Sapi tidak lagi memakan rumput, kambing tidak lagi memakan rumput. Kira-kira bagaimana keadaan rumput di sekitar kita? Kira apa dia? Semakin banyak, semakin subur. Sayuran atau tumbuhan itu adalah yang menjadi sumber utama dalam kehidupan kita, yang menjadi produsennya. Misalnya padi. Padi di mana tumbuhnya? Di sawah. Padi itu yang memakannya siapa saja? Apa? Apa lagi? Tikus. Padi sebagai apa dia? Kita pernah belajar di kelas 3 dulu. Masih ingat? Masih. Jadi padi itu sebagai produsen. Kemudian padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Sekarang kita akan melakukan tepuk kelas 5. Masih ingat? Masih? Masih? Kalau udah lupa ibu akan ingatkan lagi. Kelas 5 bersaudara. Kelas 5 bersahabat. Saling sayang, saling sapa, saling hormat, saling peduli. Kelas 5 anak yang hebat. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Kelas 5 bersaudara. Kelas 5 bersahabat. saling sayang, saling sapa, saling hormat, saling peduli. Kelas 5 anak yang hebat. 1, 2, 3. Kelas 5 bersaudara. Kelas 5 bersahabat. saling sayang, saling sapa, saling hormat, saling peduli. Kelas 5 anak yang hebat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengingatkan kembali apa-apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita rembukan bersama. Kelas kita yang pertama, coba lihat di sana. Kebaikan kelas kita. Yang pertama harus disiplin. Kemudian tertib. Apalagi? Kebersihan. Jadi anak-anak semua harus menjaga
kebersihan di sekitar kelas, di sekitar halaman kelas kita. Silakan lihat, masih ada kan sampah yang berserakan di sekitar tempat duduk Ananda semuanya? Tidak ada? Atau masih ada? Tidak ada, alhamdulillah. Anak-anak ibu semuanya kelas 5 adalah Ananda yang sangat bertanggung jawab sekali terhadap lingkungannya. Kemudian apalagi? Tugas. Bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah kita sepakati, yang sudah ibu berikan. Misalnya ketika ibu memberikan tugas di rumah, Ananda semuanya mengerjakan dengan sebaik mungkin dan mengumpulkannya sesuai waktu yang sudah kita sepakati. Dan Ananda semua yang melaksanakan piket atau membersihkan kelas, semuanya melaksanakan dengan tanggung jawab yang baik. Kemudian respect. Respect di sini kita harus saling menjaga, saling sayang antar sesama teman kita di kelas. Kemudian apa? Kasih sayang juga. Kita saling peduli, saling menghargai, saling menghormati. Jika ada teman-teman kita yang tidak memiliki alat tulis, atau jika ada teman-teman kita yang tidak membawa alat tulis yang lengkap atau apa-apa saja yang dibutuhkan ketika pelajaran, kita saling berbagi, saling membantu. Sama tadi, ketika ada teman yang tidak membawa sarapan, Ananda ibu semuanya rela atau ikhlas berbagi dengan temannya. Jika dia membawa 1 potong ayam, ikhlas membagi sebagian untuk temannya. Baiklah. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 70 menit ke depan. Yang pertama, silakan Zio baca yang pertama Zio. Melalui menyimak video pembelajaran rantai makanan, murid mampu menyelidiki peran dan hubungan timbal balik antara unsur dalam ekosistem yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Oke, nanti ibu akan memutar video tentang rantai makanan. Setelah itu anak-anak ibu mampu menyelidiki peran dan hubungan timbal balik antara unsur dalam ekosistem yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Jadi anak ibu nanti dapat membedakannya dengan benar. Mana yang produsen, mana yang konsumen tingkat 1, mana yang konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Oke, nomor 2 silakan baca Aurel. Melalui diskusi kelompok mengamati gambar, murid dapat menyusulkan dan menempel satu rantai makanan sederhana sesuai ekosistem dengan benar. Oke, nomor 3 Fiona. Melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat merepresentasikan hasil diskusi kelompok dengan benar. Oke, jadi ini adalah ketiga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran IPAS kita pada hari ini. Nanti anak-anak ibu setelah diskusi bersama kelompoknya, nanti ibu akan membagi kelompoknya menjadi 3. Lalu anak-anak ibu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Berikan semuanya ke depan. Ini adalah materi tentang rantai makanan. Terlihat sampai ke belakang? Silakan dibaca oleh Aidil. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses aliran energi yang perpindahan materi antar makhluk hidup melalui hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Rantai ini dimulai dari produsen lalu konsumen hingga pembeli. Baiklah. Jadi rantai makanan ini adalah proses aliran energi dan perpindahan materi antara makhluk hidup melalui hubungan makan dan dimakan. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan oleh apa? Ular, ular nanti dimakan oleh elang. Elang mati akan diuraikan oleh jamur atau yang disebut dengan decomposer. Nih, pentingnya sebuah keseimbangan. Keseimbangan dalam rantai makanan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekosistem. Seperti yang ibu katakan tadi, jika rumput tidak lagi dimakan oleh sapi, tidak lagi dimakan oleh kambing, tidak makan lagi oleh kerbau, maka rumput akan banyak sekali di sekitar lingkungan kita. Setiap makhluk hidup, mulai dari produsen, konsumen hingga akhirnya dekomposer, memiliki peran terkait dan harus dijaga keseimbangannya. Produsen ini kita sebut dengan herbivora. Kemudian konsumen primer ini sama dengan konsumen tingkat 1 atau kita sebut dengan karnivora. Kemudian konsumen sekunder atau konsumen kedua itu kita sebut dengan omnivora. Kemudian lalu akan diuraikan atau yang disebut dengan decomposer. Kita lanjut. Nih, tingkat pertama atau yang disebut dengan produsen. Disebut oleh apa ya? Produsen. Produsen ini adalah sebuah organisme autotrof
Jadi sumber-sumber kehidupan yang awal itu dari produsen, baru nanti meningkat jadi konsumen tingkat 1. Karena mereka mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau juga kemosintesis. Kita sudah pernah belajar dulu di kelas 4 tentang fotosintesis? Iya. Tumbuhan itu memasak makanannya sendiri. Makanya dia disebut dengan produsen. Lanjut. Ini tingkat kedua, konsumen primer atau konsumen tingkat 1, yaitu dalam rantai makanan mengacu pada makhluk hidup yang akan memperoleh energi dengan memakan produsen organisme autotrof seperti tumbuhan atau fitoplankton. Nih, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Tingkat ketiga konsumen sekunder dalam rantai makanan merujuk pada organisme yang akan memakan konsumen sekunder atau hewan karnivora lainnya, sehingga mereka layak untuk disebut konsumen tersier, atau kita sering menyebutnya dengan konsumen puncak. Ya, lanjut. Ini adalah tingkat keempat atau sebuah pengurai. Pengurai nama lainnya apa? Dekomposer. Pengurai dalam rantai makanan adalah organisme yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun, ranting, bangkai, dan kotoran hewan yang menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Bagaimana kondisi tubuh kita ketika kita berpuasa dengan yang tidak? Pasti sedikit lemas. Meskipun kita sudah terbiasa berpuasa ketika bulan Ramadan, tetapi memang banyak cobaan dan godaannya. Jadi perut kita terasa lapar, badan kita terasa lelah dan letih. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini adalah gambar padi. Padi ini sebagai apa dia? Sebagai produsen. Sebagai apa orang? Sebagai produsen. Pintar. Kemudian ini ada ibu memiliki 3 hewan. Yang pertama hewan apa? Tikus. Kemudian? Ular. Kemudian? Elang. Padi ini siapa yang memakan dia yang pertama sekali? Tikus. Nah, ini si tikus ini, yang si tikus nakal ini, dia yang memakan padi. Setelah tikus dimakan oleh siapa? Ular. Ini dia. Dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh siapa? Elang. Kemudian setelah elang mati, siapa yang memakannya? Diuraikan oleh dekomposer. Kira-kira ini adalah ekosistem di mana? Sawah. Ini adalah ekosistem di sawah. Sekarang ibu tanya, bagaimana cara makhluk hidup itu mempertahankan hidupnya? Dengan cara apa? Dengan apa? Dengan makan. Makhluk hidup seandainya tidak makan dari 1 hari ke 2 hari, 2 hari ke seminggu, dia tidak bisa mempertahankan hidupnya. Makanya makhluk hidup mempertahankan hidupnya dengan makan. Apa yang terjadi jika semua ulat di lingkungan kita tidak ada ayam atau tidak ada bebek? Apa yang terjadi? Banyak ulat di sekitar lingkungan kita. Raffi, ini gambar apa Raffi? Cacing. Ini gambar apa Akil? Cacing. Ayo isi cacing. Sebagai siapa? Pintar Queennya. Tepuk tangan dulu untuk Queen. Cacing ini adalah posisi dia sebagai dekomposer. Dekomposer itu ada cacing, ada bakteri, ada jamur. Jadi untuk bertahan hidup, apa yang dimakan oleh ulat? Daun atau rumput. Kira-kira ini adalah ekosistem di mana? Sawah. Ini adalah ekosistem di sawah. Kalau ekosistem di hutan, ada apa yang pertama produsennya? Pohon. Ada pohon. Kemudian pohon dimakan oleh siapa? Ulat. Dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh siapa? Dimakan oleh burung. Kemudian burung dimakan oleh siapa? Hidup, apa yang dimakan oleh katak? Katak dimakan oleh siapa? Atau katak memakan apa? Belalang. Kemudian untuk bertahan hidup, apa yang dimakan oleh ulat? Ulat. Rumput. Apa? Daun atau rumput, atau dedaunan yang ada di pepohonan. Kemudian
terjadi jika semua ulat di lingkungan kita tidak ada ayam atau tidak ada bebek? Apa yang terjadi? Banyak ulat di sekitar lingkungan kita. Yang di sini berperan sebagai siapa? Sebagai produsen kah atau konsumen tersier atau konsumen primer? Yang pertama rumput. Yang pertama rumput, Pak Noh. Kemudian rumput dimakan oleh siapa? Dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh siapa? Ayam. Ayam. Berarti ayam di sini adalah konsumen tingkat 2. Kemudian ayam dimakan oleh siapa? Dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen puncak atau konsumen tersier. Setelah elang mati, lalu diuraikan oleh dekomposer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cantik dan ganteng Miss Deswanti di kelas 5. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar IPAS tentang rantai makanan. Semoga Ananda lebih paham setelah melihat video ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami tentang rantai makanan, mempelajari contoh rantai makanan sederhana, membuat diagrama rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lainnya. Rantai makanan ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Produsen adalah makhluk hidup, seperti tumbuhan dan alga, yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Produsen adalah dasar rantai makanan dan menyediakan energi bagi konsumen, seperti hewan herbivora. Makhluk hidup yang memakan produsen atau makhluk lain untuk mendapatkan energi. Konsumen dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Konsumen primer, herbivora yang memakan tumbuhan, seperti kelinci dan sapi. Konsumen sekunder, karnivora yang memakan herbivora, seperti rubah dan burung pemangsa. Konsumen tersier, karnivora yang memakan konsumen sekunder dalam rantai makanan, seperti ular. Konsumen puncak, hewan yang ada di puncak rantai makanan. Mereka tidak dimakan oleh hewan lain. Contohnya adalah singa, elang, dan hiu. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengontrol jumlah hewan lain. Nah, setelah kita melihat cuplikan video barusan, ini Ibu akan membagikan kertas post-it. Nah, silakan anak-anak tulis di kertas ini apa saja yang anak-anak ingat ketika video tadi ditayangkan. Pengertiannya juga boleh atau apa saja yang ada di video tadi. Oke, aku kasih waktu beberapa detik, tidak sampai 1 menit. Silakan tulis cepat. Siapa yang sudah selesai? Ayo. Sudah siap? Ada yang tidak membawa pulpen? Silakan pinjam ke temannya atau temannya silakan meminjamkan temannya. Gavin sudah? Oke, sini Gavin. Yang teringat oleh Gavin adalah beruang. Iya. Beruang tadi sebagai apa dia tadi Gavin? Konsumen puncak. Kalau seandainya beruang sudah mati, dia dimakan oleh siapa Gavin? Oke, dia akan diuraikan oleh dekomposer. Oke, Ibu akan menunggu kumpulan dari teman-teman yang lain dulu. Baru nanti kita akan membahasnya. Iya, jira. Jira yang teringat adalah hewan yang ada di sana itu singa, serigala, beruang. Jamur, elang, dan beruang. Ya, ada lagi sudah selesai?
serigala. Ini serigala juga, serigala. Ini banyak ya penggemar serigala. Sini adalah proses makan dan dimakan. Dekomposer mengurai hewan mati. Serigala dan kelinci. Apa lagi? Ya kan, sebentar. Ada kelinci, ada bunga, ada beruang, ada kelinci juga. Kelinci. Siapa lagi? Aidil udah Aidil? Belum. Aidil yang teringat olehnya adalah kelinci dimakan oleh serigala. Ini adalah serigala dan kelinci. Ini juga produsen, konsumen, dekomposer, rumput, ulat, ayam. Kelinci, serigala. Ini adalah jamur. Oke, kita coba lagi. Nah, mari kita cek lagi video yang tadi. Tiap makhluk hidup mendapatkan energi. Di konsumen tingkat 1, lalu kelinci dimakan oleh. Nah, oke. Ini dia kan? Di sini ada jamur, betul. Di sana ada jamur sebagai dekomposer. Kemudian serigala. Serigala juga ada, jamur juga ada. Betul ya? Ya kan? Lalu kelinci, serigala, beruang dan jamur ini lengkap dibikinnya. Yang tertinggal cuman dandelion yang sebagai produsen. Kemudian produsen, konsumen, dekomposer. Ya betul. Ini juga betul. Lengkap semuanya. Jadi anak ibu sudah menyimak videonya dengan seksama. Jadi kelinci sebagai apa dia? Konsumen tingkat 1. Sampai di sini anak ibu paham? Paham? Oke, sekarang ibu akan membagi anak-anak semua menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan ibu. Nanti silakan diatur porsinya seperti lingkaran. Oke, ibu sebutkan terlebih dahulu. Yang kelompok pertama yaitu Axel, Kirana, Naifa, Fiona, Queen, Gavin, Rafa, dan Akil. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Vano, Dava, Anggun, Ilham, Jira, Zio, dan Raffi. Kelompok ketiga, Aurel, Fitra, Ihsan, Marcel, Fajar, Aidil, dan Sandri. Oke, sekarang ibu beri waktu untuk pindah mencari kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu berikan bahan ajar. Silakan anak-anak baca bersama kelompoknya. Silakan dibagi sama temannya, diskusi kelompok. Bagi perannya masing-masing di kelompoknya. Kita tidak memonopoli satu kita, satu materi, bukan. Tetapi semua kelompok harus bekerja sama. Atur bagiannya masing-masing. Ini menampilkan lagu Rantai Makanan dengan versi nadanya menggunakan nada lagu Anak Kambing Saya. Jadi anak-anak ibu nanti perhatikan ibu, lalu nanti bisa mengulangi bagaimana nyanyi tersebut. Oke? Nah, 1, 2, 3. Ayo mengenal si rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar. Rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil. Belalang-belalang kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular, ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Kita ulangi nih. Katak dimakan ular, ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si
jagung saya dimakan tikus nakal. Mana di mana tikus-tikus nakal. Tikus-tikus itu dimakan musang lapar. Musang dimakan elang, elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Oke, mari kita coba ya. 1, 2, 3. Ayo mengenali rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan-makan lagi. Jamur beraksi mengurai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar. Rumput-rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil. Belalang-belalang kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Ulangi lagi. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Mana di mana jagung-jagung saya. Jagung-jagung saya dimakan tikus nakal. Mana di mana tikus-tikus nakal. Tikus-tikus itu dimakan musang lapar. Musang dimakan elang. Elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Musang dimakan elang. Elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Oke, nah sekarang berarti anak-anak ibu di kelompoknya silakan selesaikan LKPD-nya masing-masing yang sudah ibu bagikan tadi. Kelompok singa harus menyelesaikan puzzle bersama kelompoknya. Kemudian silakan jawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke? Nah, ini adalah LKPD untuk kelompok jamur. Nih, silakan diskusi bersama kelompoknya, selesaikan semua soal-soalnya. Ini puzzle-nya sudah selesai. Ekosistem apa ini, Ilham? Oke, ekosistem padang rumput. Dapat ini ekosistem apa, Dapat? Ekosistem hutan. Ini mana? Panahnya. Siapa jalan Noy? Nanti kemakan
komposisi kelompoknya dari kelompok jamur, singa, dan kelompok harimau. Oke, sebelum ibu yang menunjuknya, siapa kelompoknya yang terlebih dahulu yang akan tampil? Oke, kelompok harimau silakan ke depan semuanya. Harimau membuat di aroma rantai makanan ekosistem di hutan yang akan diprestasikan oleh Fitra. Teman-teman, ini adalah diaroma ekosistem di hutan. Yang pertama, produsen atau disebut dengan rumput, pohon, atau bunga. Yang produsen akan dimakan oleh kelinci atau cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di padang rumput yang sebagai produsen siapa? Rumput. Kemudian rumput dimakan oleh siapa? Dimakan oleh kelinci. Kedengar oleh kelompok jamur? Kelinci dimakan oleh siapa? Rubah. Lalu rubah dimakan oleh siapa? Dimakan oleh elang. Dimakan oleh elang. Elang mati? Oleh jamur. Lanjut Fano. Ekosistem di hutan. Yang jadi produsen siapa? Rumput. Lalu? Lanjut Anggun. Ekosistem di laut. Ekosistem di mana kelompok harimau? Di laut. Siapa jadi produsennya? Lanjut. Alga dimakan oleh? Lanjut. Lalu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh siapa? Hiu. Kemudian hiu mati? Oke, diuraikan oleh bakteri. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Kan ke depan semuanya. Teman-temannya tampil di depan. Oke, 1, 2, 3. Ayo nasi rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, kita makan lagi. Jamur beraksi dan mulai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar. Rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang kecil. Belalang kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Mana di mana jagung-jagung saya. Jagung-jagung saya dimakan tikus masak. Tikus makan. Tikus itu dimakan musang lapar. Musang dimakan elang. Elangnya makan jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Ulangi. Musang dimakan elang. Elang diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Nah, lanjut. Udang, ikan, buaya. Yang jadi produsen siapa? Agak apa? Kemudian dimakan oleh siapa? Udang. Berarti udang menjadi konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2-nya siapa? Ikan. Lalu ikan dimakan oleh siapa? Oleh buaya. Buaya mati? Diuraikan oleh
Bakteri. Lanjut Anggun. Ekosistem di laut. Ekosistem di mana kelompok harimau? Di laut. Siapa jadi produsennya? Lanjut. Alga dimakan oleh? Lanjut. Lalu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh siapa? Hiu. Kemudian hiu mati? Oke, diuraikan oleh bakteri. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok singa. Sekarang lanjut ke kelompok jamur. Silakan ke depan semuanya. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa proyek dari kelompok jamur? Menyanyi lantai makanan. Halo, silakan perhatikan semuanya. Perhatikan temannya tampil di depan. Oke, 1, 2, 3. Ayo menyanyi rantai makanan. Ada produsen, konsumen dan pengurai. Makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambah banyak-banyak energi. Ketika sudah mati, kita makan lagi. Jamur beraksi dan mulai hewan mati. Mana di mana rumput-rumput segar. Rumput segar dimakan si belalang. Mana di mana belalang kecil. Belalang Kecil dimakan katak lapar. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Ulangi. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elangnya mati diurai si bakteri. Mana di mana jagung-jagung saya. Jagung-jagung saya dimakan tikus masak. Tikus nakal. Tikus itu dimakan musang lapar. Musang dimakan elang. Elangnya makan jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Ulangi. Musang dimakan elang. Elang diurai jamur untuk menjaga Ekosistem seimbang. Oke, terima kasih untuk kelompok jamur. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompok sudah tampil, kelompok jamur, harimau dan kelompok singa. Sekarang siapa yang akan memberikan tanggapan kepada kelompok temannya? Tadi ada kelompok jamur menampilkan nyanyi. Musang dimakan oleh siapa tadi? Dimakan oleh elang. Elangnya mati. Dimakan oleh siapa? Dimakan atau diuraikan? Diuraikan oleh siapa? Dekomposer. Ada ekosistem di laut. Hiu mati dimakan oleh siapa? Siapa tadi? Ayo kelompok yang lain. Hiu mati diuraikan oleh bakteri. Ini adalah ekosistem di laut. Ekosistem di laut itu yang jadi produsennya siapa? Alga. Ya, kelompok singa dia sudah pasti tahu karena dia tadi menyelesaikan tugas puzzle-nya tentang ekosistem laut. Kelompok jamur, produsennya kalau di laut apa tadi? Alga. Kemudian alga ini dimakan oleh udang. Udang ini dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh hiu. Hiu mati? Diuraikan. Udang ini kalau di sungai juga bisa. Berarti yang jadi apanya?
Produsennya siapa kalau ekosistem sungai? Pano? Kalau di sungai siapa yang jadi produsennya? Apa? Alga di laut. Kalau di sungai apa? Lumut atau gangga. Ya, kalau di sungai yang jadi produsennya lumut atau gangga. Kemudian ganggang ini dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan kecil ini baru dimakan oleh buaya. Oke? Sampai di sini anak-anak ibu semuanya sudah paham? Baiklah, untuk mengukur sampai di mana anak-anak ibu paham semuanya tentang materi yang sudah kita pelajari, anak-anak ibu dapat membedakan mana ekosistem di sungai, mana ekosistem di padang rumput, ekosistem di laut, ekosistem di hutan. Jadi anak-anak ibu bisa membedakan semuanya. Ular ada di ekosistem padang rumput? Di sungai? Kalau di sungai, di dalam sungainya. Kalau dalam sungainya itu ada udang, ada ikan kecil, dan ada buaya. Ular tidak bisa dia beradaptasi atau berhabitat di sungai. Ular itu adanya di sawah, di hutan juga ada. Nah, silakan kerjakan evaluasi ini. Kasih nama, jawab soalnya dengan betul. Namamu belum dibikin lagi. Jira, namamu belum dibikin lagi, Jira. Sudah selesai? Kalau yang sudah selesai silakan kumpulkan.
presentasikan masing-masing kelompok ke depan kelas. Sekarang, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan satu materi yang bisa anak ibu pahami selama kita belajar tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan. Siapa? Apa Axel? Tentang apa yang Axel pahami? Yang lain? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan satu pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini? Siapa? Ayo. Aidil. Proses makan dimakan, pintar. Siapa lagi? Rantai makanan. Iya, rantai makanannya seperti apa? Ekosistemnya di mana yang dipahami? Di hutan, apa-apa saja ekosistem di hutan? Pohon sebagai apa? Sebagai produsen, betul? Betul. Lanjut. Belalang. Belalang dimakan oleh siapa? Yang di hutan. Dimakan oleh apa? Berapa? Kelinci, Bu. Kelinci. Ah, pohon dimakan oleh rumput, dimakan kelinci. Kelinci dimakan oleh siapa tadi? Serigala. Serigala dimakan oleh siapa? Singa. Singa mati? Diuraikan. Kalau diuraikan oleh jamur itu siapa? Berarti dia berperan sebagai siapa? Dekomposer. Yang menjadi konsumen puncak atau konsumen tersier siapa-siapa saja? Singa, elang, hiu, beruang. Jadi yang itu singa, elang, hiu, beruang, harimau. Itu dia tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Dekomposer itu ada 3, ada jamur, cacing, dan apa lagi? Bakteri. Oke. Nah, sampai di sini Ibu harapkan semoga anak-anak Ibu semuanya paham dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Emoji apa ini? Ini emoji yang seperti apa? Bingung, dia linglung, dia belum memahami, belum mengerti. Masih ada banyak sekali materi yang Ibu ajarkan tadi tidak paham dia. Kemudian yang kedua, dia senang. Senang dia belajar hari ini. Kemudian yang ketiga, sangat senang. Dia senang, dia bahagia, dia bisa bekerja di kelompoknya tadi, dan dia bisa memahami semua pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Sekarang, tugas anak-anak Ibu semuanya, silakan beri checklist di mana posisi anak-anak Ibu sekarang ini. Oke, Ibu panggil satu persatu. Silakan ke depan. Akhir. Silakan ke depan akhir. Oke, lanjut akhir Aurel. Lanjut Axel. Dava. Dava Fitra. David. Vano. Isan, Ilham, Jera, Kirana, Marcel, Fajar, Aidil, Rafa, Raffi, Buin, Sandri, Anggun, Fiona, Zio, Naifa. Oke, silakan duduk kembali. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Ibu semuanya memilih posisinya sangat senang dan sangat bahagia sekali. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk pelajaran-pelajaran kita yang lainnya, kita juga menyenangkan seperti saat ini. Tidak hanya dalam mata pelajaran IPA saja, tetapi semua bidang studi, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, kebinangkabauan, dan pelajaran yang lainnya. Dan begitu juga dalam pembelajaran IPA, tidak hanya menyenangi dalam materi ekosistem ini saja, tetapi semua materinya kita senangi. Oke, Marcel, silakan duduk baik-baik Marcel. Kenapa Kirana merasa sangat bahagia memilih emojinya ini? Kenapa?
Pembelajarannya bagaimana? Apa? Pembelajarannya menyenangkan karena adanya media-media yang menarik seperti itu. Iya, siapa lagi ya? Queen, kenapa Queen sangat bahagia? Oh, kata Queen, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu, karena dapat bekerja sama bersama teman-teman kelompoknya dengan aktif. Fitra, kenapa Fitra sangat bahagia hari ini belajarnya? Bisa bekerja kelompok dengan memasang-masangkan gambar untuk membuat diorama. Ya, siapa lagi ya? Axel, kenapa Axel sangat bahagia? Sama dengan bekerja kelompok. Jadi intinya sekarang Ibu simpulkan, dengan bekerja kelompok anak-anak Ibu ternyata sangat senang karena kita dapat bertukar pikiran bersama teman kita. Karena ketika kita belajar sendiri, bisa jadi wawasan kita belum terbuka, belum seluas-luasnya. Tetapi dikarenakan ada teman yang lain, ini seperti ini prosesnya, ini seperti ini. Jadi kita bisa mengumpulkan pendapat-pendapat kita satu sama lain dan menyatukannya menjadi jawaban yang sangat benar. Oke? Ibu akan meminta salah satu teman dari teman kalian semuanya untuk memimpin doa. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran berakhir. Tadi diawali berdoanya oleh Fitra. Sekarang siapa yang mau memimpinnya? Ayo, siapa? Siapa yang mau memimpin? Siapa lagi? Marcel. Siap, Rab, bersyukur. Nanti kita akan melaksanakan sholat duha berjamaah. Kemudian anak-anak semuanya istirahat, lalu dilanjutkan dengan materi pendidikan jasmani dan olahraga. Sekarang boleh anak-anak ibu mengambil duduk semuanya keluar.